buat ngatasin ketakutan gua nih, mau nggak mau kan gua masih matiin kan. Cuma buat ngatasin ketakutan gua, di situ gua bermaki bang. Setan sialan gua bilang kan, goblok banget sih lu, gua bilang kan, ganggu orang aja lu, gua bilang kan malam-malam begini. Baru gua tutup mulut bang, itu dari belakang gua bang, itu lewat cewek bang, jelas lewat depan gua, melayang. Kalau setan kan katanya nembus ya bang ya, ini enggak bang, dia nabrak itu pintu. Nah, kita lagi ngobrolin masalah hantu gitu kan, lagi ngomongin mistis. Tiba-tiba HT bunyi, bang. Kayak ada suara sinyal masuk awalnya. Lu tahu kan, kayak krek gitu-gitulah kalau HT masuk. Kita lihat, oh mungkin error kali HT-nya. Ya udahlah, lanjut lagi ngobrol bang. Tiba-tiba bang, itu HT nyala, tapi nggak ada suara sinyal masuk lagi. Ada suara bang. Berat banget suaranya. Lu tahu bang dia ngomong apa bang? Jangan diomongin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horornya ketika dia bekerja di salah satu kedai jus yang ada di daerah Pademangan, Jakarta Utara. Jadi di sana dia tuh banyak banget yang ngalamin kejadian-kejadian horor yang serem banget. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Bang Andri. Halo Bang. Halo. Datang lagi. Alhamdulillah, thank you. Buat nyeritain ini, Bapak guest host kita, guest host horor kita. Jadi memang ini sahabat loncengnya info aja, waktu itu emang Bang Andri itu mau nyeritain langsung cerita yang ini nih, yang sekarang ya, nih ya. Betul. Abis nyeritain guest host katanya memang ada cerita lagi, cuman karena ada halangan. Baru sempat kesini lagi sekarang. Aduh. Nyari jadwalnya Ya. Susah ini, orang sibuk. Aduh. Bang, ini katanya tempat jus waktu ini berarti kerjaan yang kapan nih? Yang sesudah Gesos bener-bener Jauh sesudah. Jauh sesudah. Karena ini baru tahun kemarin. Oh, oke. Masih fresh, Ya, masih baru fresh. tahun kemarin ya. Oke. Ini tempat jusnya tempat jus yang gimana nih? Maksudnya kan tempat jus kan banyak. Kita tahu nih ada di pinggir jalan kan banyak tuh yang gerobak-gerobak biasa, depan Indomaret, depan apa. Ini lu yang gimana nih tempat jusnya? Sebenarnya dia konsepnya kafe. Konsepnya kafe. Ya, konsepnya itu kafe. Cuma dia jualannya jus, terus ada beberapa makanan ringannya juga. Dan ini cabangnya ada di mana-mana nggak nih? Banyak sekali. Banyak cabangnya. Banyak dan memang cukup viral. Oke, sepertinya saya tahu tempatnya, Cit. Gimana ya? Dan ini yang memang yang horor katanya rukonya nih, ya? Iya. Bukan tempat jusnya nih? Bukan. Oke, rukonya yang horor. Ya. Gimana tuh horornya tuh? Kok bisa disebut rukonya ini horor gitu? Jadi ruko ini dibilang horor itu karena udah banyak kesaksian sebenarnya dari para pengusaha-pengusaha yang nyewa ruko itu sebelum tempat gua kerja. Dan mereka semuanya nggak ada yang betah lama. Oke, jadi sebelum jadi tempat jus itu sebelumnya udah ada beberapa juga tempat usaha lain dan mereka pun nggak bisa bertahan lama karena horornya itu, terornya. Dan sampai akhirnya gue ngalamin sendiri ketika gue ada sedikit kelas sama teman gue di kosan yang memutuskan akhirnya gue harus tinggal di ruko itu untuk beberapa waktu. Oh, lu tinggal di dalam situ? Ya. Dalam rukonya? Iya, dengan kondisi yang horor begitu. Oke. Ini menarik nih ya. Mungkin nanti lu ceritain ya Bang ya detailnya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Andri, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Halo sahabat lonceng, pasti nggak lupa kan, sekitar 2 tahun yang lalu tuh kita roadcast ke Bandung, dan 1 tahun yang lalu kita juga udah ke Malang, lalu berhasil rilis episode-episode edisi Malang yang kisah horornya tuh serem-serem banget ya. Nah, di akhir Januari ini kita bakal roadcast ke Semarang. Jadi buat sahabat lonceng yang pastinya stay di Semarang dan sekitarnya, pokoknya yang masih kejangkau untuk ke Semarang ya, kayak Jogja, Solo, Salatiga, Magelang, Kudus, Jepara, Purwodadi, Pekalongan, dan daerah lain yang nggak bisa gue sebut satu-satu. Yuk kirim cerita horor kalian dan cerita langsung bareng kita di Semarang pada akhir Januari nanti. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, atau buat yang sering scroll Instagram, kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri dan klik link di bio-nya itu ya. Oke sahabat lonceng di Semarang dan sekitarnya, gue tunggu cerita kalian ya. Nah, Bang Andri. Siap. Langsung kita mulai ya ceritanya. Aman.
Setelah gue waktu itu kerja di Jogja segala macam, gue pindah ke Semarang. Berapa tahun kemudian lah gue melalang buana bang, Semarang, Bandung, sempet juga ke daerah Tangerang kan. Nah terus gue sempet nganggur lagi, iseng gue bang lamar kerja menjelang bulan puasa tahun kemarin. 2023 gue iseng lamar kerja di salah satu kedai jus di daerah Jakarta Utara. Nah gue iseng lamar, seminggu kemudian buat panggilan buat interview langsung. Akhirnya gue datang ke sana, ketemu sama ya manajer tokonya gitu, bla 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 bla, tanya-tanya. Singkat cerita gue diterima lah bang. Diterima. Waktu itu gue masih pulang pergi bang. Kebetulan rumah gue di Cibitung, itu di Pademangan agak lumayan kan. Awal-awal kerja gue masih pulang pergi. Cuma lama-lama gue capek juga bang gitu ya kan, kayak tenaga, waktu. Akhirnya gue berpikir buat nyari kos kali ya gitu kan di sono. Ngajaklah temen gue ini, satu teman karyawan, ngekos bareng yuk gitu ya kan. Ya udah boleh, dapat kosan bagi dua, intinya begitu. Nanti bayarnya bagi dua. Nah, gue udah ngekos di situ otomatis lebih cepet kan kerjanya. Itu mungkin sekitar minggu ketiga gue kerja. Baru minggu ketiga ada area manajer gue bang. Namanya tuh gue lupa, sebut aja lah Ronald lah misalkan namanya. Dia itu area manager yang kayak seminggu sekali tuh pasti datang ke toko buat ngerekap data. Dari store manager diserahin ke dia ngerekap data kayak gitu. Nah ruko gue ini kan, tempat kerja gue kan 3 lantai bang. Lantai 1 tuh ada buat dine in-nya, terus buat barnya, buat jualannya lah. Lantai 2 itu dapur. Nah di lantai 3 itu bang, itu kita nggak pakai, cuma ibaratnya tanda kutip jadi lokernya anak-anak lah. Dan tempat istirahatnya anak-anak, jadi itu cuma ruangan kosong. Jadi kayak aula gede gitu, kalau istirahat pada makan atau tidur di situ lah, kalau tidur siang istirahat. Setiap lantai itu ada kamar mandinya bang, ada kamar mandinya. Cuma khusus yang di lantai 3 ini, dia di pojok sebelah kanan itu ada pintu lagi, pintu biasa gitu. Itu kalau dibuka isinya gudang. Ya buat naruh sisa-sisa yang perabotan lah, rusak segala macem, buat kayak tukang-tukang naruh di situ. Nah ceritanya si area manajer gue ini datang malam bang, udah jam 8. Datang habis serah terima dokumen sama store manager gitu, dia naik lantai 3. Yang otomatis jadinya sendirian dia di atas bang. Bikin laporan, dipakai laptop. Waktu itu kan jabatan gue jadinya kan ini bang, runner. Runner tuh tanda kutipnya pembantu lah kasarnya. Gue yang ngasihin menu ke customer, gue yang beresin meja, nyuci-nyuci tuh gue lah runner. Itu namanya runner? Runner dibilangnya. Nah, gue tuh kalau udah gak ada kerjaan gitu ya kan, gue nyantai bang di lantai 2, biasanya di dapur. Karena lantai 1 kan gak bisa bang buat nyantai, buat jualan. Biasanya gue tuh nyantai di tangga lantai 2, gabung sama anak-anak dapur lah. Lagi pada ngobrol, si area manajer gue ini di lantai 3 kan sendirian, ya sudah gitu. Kedengeran kok sore lagi kerja ngetik-ngetik laptop. Tiba-tiba mungkin sekitar 8:30-an, belum terlalu malam kok, 8:30 malam. Itu kedengeran dari atas suara kayak benda dibanting bang, kenceng banget. Ketuprak gitu, kenceng. Gak lama setelah suara itu, area manajer gue turun bang. Sambil, lu tau ini gak sih bang kalau orang sawan? Iya. Jadi dia turun tangga tuh sampai kayak orang sawan, sampai ngerambat-ngerambat gitu. Turun sampai nabrak gua di tangga, nabrak. Dia turun lagi ke tangga lantai 1. Akhirnya di stop sama anak-anak kan, maksudnya jangan sampai dia keluar gitu karena banyak customer. Iya benar. Di stop, dia masih gelagapan kayak orang sawan. Akhirnya suruh duduk sama teman-teman kan, diambilin minum bang. Pak, kenapa? Dia nggak bisa ngomong bang, cuma gitu, nunjuk-nunjuk atas. Akhirnya udah pak, minum dulu, minum gitu ya kan. Akhirnya dia minum, diusap-usap lah sama temen gue biar lebih tenang kayak gitu. Udah mulai agak tenang, anak-anak bilang, kenapa pak gitu ya kan. Terus saya ceritain, dia bilang kan, anterin saya dulu ambil laptop saya di atas. Dia bilang itu. Temenin lah bang, termasuk gue tuh nemenin tuh ke atas lantai 3. Nyampe lantai 3 ternyata laptopnya udah hancur bang. Ternyata yang tadi suara lempar itu suara laptop, dilempar sama dia. Dilempar. Akhirnya udah hancur, ya udahlah tinggalin lagi, ke bawah lagi. Pak laptopnya rusak gitu ya kan, udah gini. Ya udah dibilang.
Nah, akhirnya dia cerita, Bang, kenapa sih Pak sampai kayak gitu ya kan? Jadi dia lagi bikin laporan, Bang. Lagi bikin laporan keuangan apa gue nggak tahu lah urusan itu. Nah, si pintu gudang ini tuh nggak ditutup rapet. Kebuka seperempat gitulah. Yeah. Pintunya kan kayu. Gudang itu gelap, Bang. Nggak ada lampunya. Jadi lampu itu cuma di ruangan itu doang, cuma di aula itu. Dia lagi main laptop bikin laporan, tiba-tiba ada yang ngeretek-ngeretek pintu, Bang. Ngeretek-ngeretek? Iya. Lu tau kan kalau pintu kayu diginiin. Oh, dimainin pakai jari tuh? Iya. Gitu. Awalnya dia lirik sekali, nggak ada apa-apaan. Dia pikir tikus kali kan, oh yang namanya gudang mungkin tikus, ya sudah. Lanjut lagi dia kerja, Bang, lanjut kerja. Nggak lama dari yang dia lirik itu, ada lagi tapi makin kencang suaranya. Krek. Makin kencang suaranya. Dia penasaran kan, begitu yang masih bunyi krek itu dia nengok, Bang, ke arah pintu gudang. Itu dia ngeliat dari arah gudang itu di pintunya ada tangan lagi mainin itu pintu, tapi cuma segini, Bang. Lagi mainin pintu begini. Dan itu tangan bukan cuma mainin, jadi dari arah ujung dia kayak mau masuk ngerambat gini tangannya. Tapi cuma segini, ininya dibilang sih sepintas ya, dibilang lihat itu ya udah nggak berbentuk, udah hancur segininya nih. Jadi bukan tangan buntung yang rapi, cuma hancur tangan doang. Ngeliat gituan, dia refleks lempar laptop terus ke bawah itu. Tuh kejadian pertama gue kerja di sana, baru 3 minggu. Nah, terus berjalan lagi kerja, akhirnya dia pulang tuh, Bang, tuh. Semenjak itu udah nggak ada lagi yang pernah berani istirahat di lantai 3. Oke, jadi lu 3 minggu kerja tuh harusnya aman-aman aja ya? Iya, gue pikir masih baru kan, baru 3 minggu. 3 minggu tuh nggak ada apa-apa, baru itu kejadian pertama di situ. Iya. Akhirnya semenjak itu nggak ada lagi berani ke atas, Bang. Biasanya kan dulu tuh loker naruh tas ke atas, makan siang di atas, udah nggak ada. Sekarang naruh tas mereka di lantai 2 semua, dikumpulin di pinggir tangga situ, makan di situ semua. Nah, sialnya adalah setelah ada kejadian itu, gue kerja lagi, sebulan kan gue kerja, harusnya bayar kosan kan. Temen gue nih ada yang nggak cengli lah, bilangnya bayar kosan berdua, ternyata begitu waktunya bayar dia nggak mau bayar. Oke. Ya otomatis kan dengan gaji gue yang nggak seberapa ya, Bang, di kedai, berat, Bang, gue bayar sendirian. Otomatis gue mutusin buat cabut dari kosan. Sempat ribut lah gue sama dia kan, akhirnya cabut aja lah gue bilang, daripada gue di kosan nggak bisa bayar. Cuma kan gue bingung, Bang, mau tinggal di mana. Mau pulang ke rumah jauh, ongkos pun minim kan, maksudnya terbatas gitu loh. Gue bingung mau tidur di mana. Akhirnya gue coba ngomong sama store manager gue, cewek, sebut aja namanya Ana. Gue ceritalah apa adanya sama dia, intinya gue minta izin buat tinggal di situ, di toko itu. Karena kan kalau malam udah nggak ada orang kan. Gue bilang ya udahlah Kak, hitung-hitung sekalian gue jagain toko. Gue bilang ntar gue bantu rawat deh, gue sapu, gue apel, gue bilang gue beresin. Kalau opening ntar gue bantuin. Akhirnya dengan menimbang-nimbang, dibilang ya oke lah, nggak apa-apa. Jadi alhasil semenjak hari itu tuh gue tinggal di situ, Bang, sendirian, Bang, kalau malam. Mantap. Kondisi lampu mati semua ya, Bang. Jadi setelah toko tutup jam 10 atau jam 11, itu lampu total mati semua, kecuali teras. Posisi gue tidur tuh di tangga antara lantai 1 ke lantai 2. Kan letter L nih, Bang, nih, letter L gini, naik lagi kan. Nah, gue tidur yang di ratanya itu. Alasin pakai kardus, bantal gue pakai tas. Gue tidur situ. Awal-awal normal, walaupun gue agak parno karena kejadian kemarin, normal. Jalan lagi kerja. Nah, gua kebagian shift malam, Bang, jadi runner. Shift malam. Karena waktu itu weekend, rame kan tamu. Rame. Akhirnya cucian piring gua banyak, Bang. Piring, gelas-gelas bekas jus itu banyak. Cuma gua tampung dulu. Gua pikir ntar deh sekalian gua cucinya karena gua juga tinggal di situ kan. Nah, begitu udah mau closing, kan mereka pada closing nih, Bang, nih. Closing masing-masing lah gitu bagiannya. Yang dapur udah beres, Bang. Mereka turun ke bawah kan, lagi buangin sampah. Gue masih nyuci piring tuh, Bang, temen nyuci gelas. Terus ada yang manggil, Bang. Mas, gitu. Kan gue sendiri di dapur, Bang. Jadi posisinya tuh ini gue wastafel, sebelahnya kamar mandi, di sini dapur gede, ada kayak jendela kecil gitu.
Itu kan kompor, jadi maksudnya biar angin keluar. Nah, di luar jendela itu tuh ada celah dikit, Bang. Cuma ya nggak bisa lu buat nongkrong, cuma celah dikit doang, terus kaca gede gitu kan buat nutup depan. Ada yang manggil gua, Mas gitu. Gua pikir teman gua. Gua nengok, nggak ada siapa-siapa. Bodo amat lah, gua lanjutin lagi. Manggil lagi, Mas. Mas gitu. Gua nengok karena gua tahu arah panggilnya kan dari sebelah kanan. Gua nengok, Bang. Itu dari arah jendela yang tadi bekas kompor itu, yang di samping kompor, itu ada yang ngintip, Bang. Jadi posisinya gini, kan gue madep kanan ya, itu jendela gitu. Posisinya dia nongol begini, Bang, cewek. Tapi mukanya nggak kelihatan jelas, karena kan posisinya agak jauh, terus juga kan itu agak remang kan di luar sana. Begini, begitu gue nengok, dia masuk, ngilang, masuk. Tapi lu ngeh itu cewek ya? Itu cewek, karena mukanya ketutupan rambut semua. Oke. Kayak gitu. Itu cucian piring gak gue selesain, Bang. Gue turun ke bawah, gue cerita sama teman-teman gue, mereka pada nggak percaya. Ya udahlah, lanjut besok aja cuci piringnya, mereka bilang kan udahlah gitu ya kan. Akhirnya closing, gue tidur lagi tuh di situ tuh. Itu kejadian kedua. Kejadian ketiga itu mungkin sekitar 2 bulanan gue kerja. Ada customer, Bang. Biasanya kan itu ramenya kalau malam tuh, Bang, tuh ya yang orang-orang pacaran, anak muda tuh lebih ke malam ramenya, Bang. Nah, ketika mau closing itu ada satu customer ya, di pasangan ya, itu di dine-in yang indoor, ruangan AC. Yang satu lagi sama-sama pasangan, dia tuh duduk di pojok deket toilet. Jadi toilet tamu masih ada meja-meja gitu kan, dia duduk di situ. Tiba-tiba dia lari, Bang, ke dalam bar. Nanya sama kasir, Mbak gitu, kenapa ya Kak gitu ya kan, takutnya dia ada kurang apa gitu ya kan. Enggak, mau nanya, dia bilang, di sini ada yang bawa anak kecil karyawannya. Kasir gue bingung kan, Bang, maksudnya anak kecil digituin kan. Iya, karyawan sini ada yang bawa anak kecil nggak gitu ya kan. Emang kenapa Kak? Soalnya begitu dia lagi ngobrol sama pacarnya, dari arah kamar mandi customer itu, Bang, itu keluar anak kecil, Bang, lari arahnya ke dalam. Makanya nanya itu anak siapa, karena dia bilang dia nggak ngeliat masuknya, Bang. Ya karena kan di depan tinggal dia berdua doang. Dia nggak lihat itu kapan masuknya, tiba-tiba tuh anak kecil keluar masuk ke arah dalam. Temen gue juga bingung mau jawab apaan. Dia bilang kakaknya salah lihat kali, nggak ada kok Kak, nggak ada yang mau anak kecil. Oh ya udah Kak, makasih ya. Keluar lagi dia, Bang. Tapi begitu dia keluar, sama cowoknya keluar berdua, pulang langsung. Customer itu langsung pulang, cerita lagi lah, karena kan situ kan kebanyakan cewek, Bang, karyawannya. Ya biasalah cewek gibah gitu kan, gosip-gosip, cerita-cerita. Cuma kan, Bang, dengan mereka cerita gitu jadinya gue yang takut, Bang. Iya. Karena gue tinggal di situ, Bang. Iya. Ini seru sih, ada pasti masuk CCTV situ ya. Nanti gue ceritain ada yang masuk CCTV. Tapi kan nggak mungkin di-share kan? Ada brandnya. Kita minta pun nggak boleh dari Iya. store manajernya. Jadi waktu itu kita bilang, Kak minta dong CCTV-nya itu nggak boleh. Iya. Karena kan cabangnya banyak, takutnya malah jadi nyebar, Bang. Iya. Kayak gitu. Akhirnya malam gue udah mulai parno, Bang, tidur situ. Udah mulai parno, alhasil gue buat ngilangin takut, gue nyetel YouTube lah tiap malam. Nah, yang awalnya gue tinggal situ nggak apa-apa, setelah kejadian anak kecil itu gue ngerasain, Bang, ketika gue tinggal sendirian di situ. Karena kan gelap semua ya, Bang, ya. Itu sekitar jam 1-an lah, gue udah baru-baru mau tidur lagi nyetel YouTube. Dari lantai 3, Bang, itu ada suara air. Air dari gayung, kerucuk, kerucuk. Gua masih mikirnya antara dua tuh, takut juga, tapi gue masih mikir bawain logika biar nggak terlalu takut. Mungkin tadi anak-anak pas closing lupa matiin keran kali ya, gue bilang. Itu gue dengan penuh keberanian, Bang, bismillah gue bilang. Gue bawa senter, Bang, pakai HP, gue senterin, gue ke atas ke lantai 3, kamar mandi. Begitu gue buka, itu posisi pintu ketutup. Begitu gue buka pintu kamar mandi, tara, kering. Nggak ada apa-apaan. Lu bayangin, Bang, kondisi gedung gelap, gue sendirian, begitu gue lihat kamar mandinya kering, Bang. Akhirnya, udah itu pintu gak gue tutup, gue langsung tidur, Bang. Gue balik ke bawah, gue tidur, gue setel YouTube yang kenceng suaranya, gue tidur. Besokannya gue cerita lagi sama anak-anak, cerita. Nah, kebetulan gue ceritanya itu di lantai 2, Bang. Tuh hari Kamis kalau nggak salah, gue cerita. Tuh ada gue, ada si Tia, ada si Soleh, ada si Fikri, sama ada satu kepala toko gua lagi ada di situ. Wah, ini nama-nama lu sebut semua nggak apa-apa ya? Aman.
Karena mereka pun ya ngalamin juga. Oke. Bahkan sampai sekarang pun gue masih komunikasi sih sama mereka. Insya Allah aman. Oh, ya, ntar komen-komen ya. Kalau yang nonton Iya. temen-temennya. Mereka Bang juga Andri. sebagian masih ada yang kerja di sana juga. Nah, kita lagi ngobrol lah tuh. Ya dengan cerita gue yang begitu kan otomatis kita jadinya berbaunya ke sana ya Bang ya. Ke bau-bau mistik gitu. Itu kita lagi cerita Bang. Ini juga informasi bahwa di tempat gue kerja itu kita komunikasinya pakai HT antar lantai. Supaya lu nggak ribet. Misalkan dari bar butuh buah atau lu butuh apa pesenan tinggal pakai HT. Jadi satu lantai itu ada satu HT Bang. Nah, kita lagi ngobrolin masalah hantu gitu kan, lagi ngomongin mistis. Tiba-tiba HT bunyi Bang. Kayak ada suara sinyal masuk awalnya. Lu tahu kan kayak krek gitu-gitulah kalau HT masuk. Kita lihat oh mungkin error kali HT-nya. Ya udahlah, lanjut lagi ngobrol Bang. Lagi ngobrol lagi. Tiba-tiba Bang, itu HT nyala tapi nggak ada suara sinyal masuk lagi. Nyala, manteng lampunya doang nyala. Ada suara Bang. Berat banget suaranya. Lu tahu Bang dia ngomong apa Bang? Jangan diomongin. Itu di HT. Itu langsung pada diem Bang. Dan kenapa kita jadi diem? Itu kan logikanya Bang, kalau lu ngomong di HT kan pasti suara lu agak cempreng Bang. Agak keresek-keresek. Ini nggak bulat suaranya. Jangan diomongin. Abis itu mati lagi HT-nya. Kita diem, lihat-lihatan, kabur ke tangga lantai 1. Kabur rame-rame itu 5-5-nya ke lantai 1, ke tangganya. Wah, aneh banget, gila. Akhirnya mau ke atas lagi, parno Bang. Ini gimana cara ya kita kerja lagi gitu ya kan, tapi kan orderan ada Bang. Akhirnya ya dulu bismillah yuk, rame-rame mah bisa kali gitu ya kan. Udah nggak usah ngomongin lagi deh. Dialihin tuh Bang ngomongan akhirnya, kerja lagi kita. Kerja seperti biasa, closing. Nah, kita itu setiap 2 minggu sekali ada general cleaning Bang. Jadi 2 minggu sekali itu kita bersihin setoko, dibersihin semua. Jadi ada 1 hari itu kita tutupnya lebih awal. Oke. Jam 8 apa jam 7 malam tuh kita udah tutup. Supaya gunanya kita bisa general cleaning biar pulangnya nggak kemalaman. Karena kan lama Bang, 1 gedung gitu kan kita bersihin rame-rame. Bersihin. Nah dulu itu kalau kita general cleaning tuh ya masing-masing ada bagiannya. Diploting lah sama kepala toko. Lu lantai ini, lu lantai ini, lu lantai ini, lu bersihin ini. Cuma semenjak kejadian area manajer gue di lantai 3, itu lantai 3 dikeroyok Bang, rame-rame Bang. Oke. Di plotting nggak ada yang mau. Singkat cerita, jam 9:30 10 beres tuh Bang, general cleaning. Nah, abis general cleaning itu kita biasanya ada eval tuh, ada evaluasi 2 mingguan. Nongkrongnya tuh di teras di depan, rame-rame lesehan lah gitu. Ada satu karyawan namanya Rina, paling mungil anaknya cewek, Rina. Kepala toko gue bilang pas udah pada mau pulang, Rin, minta tolong dong itu bar difotoin buat bikin laporan ke grup kan gitu kan Bang, buat bukti kalau kita udah general cleaning. Sama pastiin lagi takut ada yang kurang, ada yang ketinggalan gitu ya kan. Sama sekalian ntar lu matiin lampu, kita pada mau pulang. Awalnya dia nggak mau Bang. Oh, jangan aku Kak, dibilang kan takut. Ya elah kita pada di sini kok, dibilang kan di depan kelihatan juga. Ya udah. Masuk nih Bang bocil satu nih ke dalam sendirian. Posisi ini tuh bar. Ya bar gitu. Nah, di sampingnya bar itu kan tangga Bang. Otomatis ada bawah tangganya kan. Daripada itu jadi ruangan nggak kepake, dipakai buat gudang penyimpanan kecil. Oke. Jadi kalau lu kan buahnya kan pakai kontainer nih. Kalau lu kontainernya habis buahnya taruh situ dulu. Ntar baru dibawa ke atas gitu. Jadi buat transit lah atau buat tempat nyimpan susu gitu-gitu. Iya, di sini juga gitu buat nyimpen. Iya kan, buat penyimpanan kan. Lumayan lah ngemat space gitu, manfaatin. Awal dia motoin bar aman Bang, motoin, ngecek-ngecek bar. Nah, ketika dia masuk ke lorong itu Bang, kan gelap lorongnya ya, karena lampu udah mulai dimatiin tuh, udah remang tinggal dikit doang. Itu dia kaget Bang, dia lari keluar sambil nangis. Dipeluk lah sama anak-anak. Kenapa gitu ya kan? Peluk, ya kan ditenangin. Ketika dia masuk lorong Bang, mau foto lorong, itu ada nyeruntul Bang, anak kecil lagi. Si anak kecil itu lagi. Keluar dari lorong, jadi dia ngelewatin temen gue nih, ngelewatin si Rina. Ngelewatin sampingnya. Cuma yang bikin dia nangis, dia larinya itu, ini anak nggak keluar ke depan. Dia masuk itu nembus tembok tangga. Itu karena dia liatnya itu, dia nembus tembok itu, larilah dia keluar Bang. Lari, akhirnya kepala toko gue bilang, yaudah matiin lampunya bareng-bareng. Bareng-bareng mereka pada pulang Bang. Masalahnya Bang,
Kan mereka enak pada pulang bang. Lah gua bang, Ketawa. Gue juga lagi. Iya lagi. Aduh. pertama mereka pada pulang, gue tinggal di situ. Yang kedua, itu anak kecil kan larinya ke arah tangga bang. Gue tidur di tangga bang. Akhirnya gue bujuk temen gue lah tuh salah satu tuh yang cowok kan. Lu nggak ada yang mau nemenin gue di sini? Gue beliin kopi dah, gue beliin rokok, gue bilang. Enggak bro, ada aja alasannya bang. Besok gue sih pagi. Kesian ibu gue nggak ada yang jagain. Persetan kopi. Lo mau kasih gua satu apa pizza Serenceng. seloyang, gua nggak mau. Akhirnya ya gue dengan berat hati kan pasrah diri bang. Dia pulang, gue masih agak berani tuh karena masih banyak orangnya kan. Begitu dia pada keluar kan rolling door gue tutup bang. Jeder gue sendirian bang. Gue ngerasa di situ antara gue takut tapi mau keluar kemana. Gue mau tidur situ gue takut gitu. Akhirnya gue chat kepala toko gue. Kak gue izin ya. Mulai sekarang lampu bar gue nyalain satu doang. Karena kan tadi kan mati semua bang. Gunanya supaya dari luar kan nggak kelihatan ada lampu nyala kan. Takutnya ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab kan. Akhirnya dia bilang tapi satu doang ya. Dia bilang kan nggak banyak-banyak. Iya kak satu doang gue yang ke tangga. Gue bilang ya udah. Tidur tuh gue bang tuh. Itu gue dengan penuh keparnoan bang. Itu lagi-lagi gue nyetel musik DJ bang dari HP full volume. Gue pakai headset. Full volume. Gue tidur. Besoknya berjalan seperti biasa lagi. Cuma Rina jadinya dia nggak mau minta shift malam. Setelah itu dia nggak mau shift malam, akhirnya ya udah tuker-tukeran shift lah gitu ya kan. Dia jadinya masuknya pagi kalau nggak siang gitu. Jalan lagi kerja segala macem. Itu suara mandi masih bang, suara air. Itu masih selama gue tinggal situ tuh masih kayak gitu. Cuma gue dicuekin lah, udah bodo amat. Nah, di depan kedai gue ini bang, itu ada warung. Ada warung 24 jam, sama sebelahnya itu ada warkop gitu. Anak-anak tuh jadi langganan lah di warkop situ. Apa di warung 24 jam itu. Kayak kita beli mie, beli telur buat makan, buat ngemil tuh situlah, beli rokok. Kadang juga kita kasbon di situ. Karena kan kerja di situ kan, bayaran habis sebulan gitu loh. Udah CS lah gitu. Suatu saat gue ngobrol sama itu orang bang. Cerita lah gue banyak kejadian gini. Dia senyum bang. Kamu baru kerja gitu aja dengerin begitu udah ketakutan, dia bilang. Saya ini udah 10 tahun di sini, dibilang kan. Itu udah sering kejadian. Kamu belum pernah denger ya, dia bilang. Kalau tengah malam dari toko kamu tuh ada yang nyetel musik sendiri. Kan gue tambah panik ya bang ya, digituin. Jadi dia bilang tuh kalau tengah malam bang, itu kadang suka ada yang nyetel musik dari dalam. Suaranya sampai kedengaran keluar. Yang notabene-nya kan dulu belum ada yang tinggal di situ bang. Iya, baru sekarang lu Baru sekarang gue tinggal di situ. Gue bilang serius cak, gue bilang kan. Kamu nggak percaya, kamu tanya aja sama tukang warkop, kamu tanya aja sama ojol yang biasa mangkal. Lagi-lagi gue ya bang ya, gue kan kalau belum sendiri belum percaya lah gitu ya kan, ya udah. Akhirnya gue balik lagi kerja tuh bang tuh, tidur lagi segala macem. Nah, masuk bulan puasa bang. Masuk bulan puasa, kerja seperti biasa. Ada teman gue nih si Tia nih, orang ini skeptis bang. Bisa dibilang sedikit takabur orangnya. Lagi-lagi kita cerita-cerita gitulah. Ya, udah ketakutan tapi ceritanya gitu mulu gitu loh. Cuma ini kita cerita di lantai 2. Biasa kita nongkrong lah di lantai 2 tuh, di tangganya. Jadi di lantai 2 itu kan bang, di dekat tangga itu ada chiller bang. Chiller buat nyimpen buah lah yang dari kontainer. Ya. Buat ngedinginin buah. Di atas chiller ini bang, ya jadi tempat penyimpanan lah. Ada kardus-kardus bekas gitu kan, taruhnya di atas chiller. Si Tia ini posisinya tuh duduknya tuh pas di bawah chiller. Di anak tangga pertama, jadi pas di bawah chiller. Yang lain kan makin lama makin naik ya, naik gitu. Ngobrolin masalah setan. Dia sesumbar bang, dia bilang. Ya lalu dia bilang, orang Betawi. Mana ada sih setan, dibilang kan, apalagi siang-siang, iya, dibilang begitu. Logat Betawinya. Iya, Betawinya begitu. Mana dah, dia bilang. Kalau emang tuh setan mah ada, dia bilang kan. Bawa mari sama gua ajak ngopi nanti, gua ajak nyebat, dibilang kayak gitu bang. Anak-anak jangan sembarangan ngomong gitu, dibilang kan. Udah ada yang lihat kemarin. Ya elah, dibilang halu doang, itu mah halu katanya. Bawa mari kalau emang ada wujudin, gua ajak ngopi sama ngudut, dibilang. Belum mingkem mulutnya bang, ketimpa kardus bang, dar kepalanya. Langsung diem bang, dililikin sama anak-anak. Jadi ngajak ngopi. Kesenggol kali tuh kardus, abis ngomong gitu bang, dar. Tuh lagi. Udah dia diem. Itu kardus dari ini? Dari atas chiller.
Kan kadang kan ada bekas blender, ya kan, bekas apalah kan taruh di situ tuh. Ketibanan bang. Abis ngomong gitu ketibanan. Logikanya, angin dari mana bang? Nggak ada. Itu kan ruangan ketutup bang. Cuma jendela kecil doang, itu pun di ujung. Sedangkan chiller adanya di dekat tangga. Itu nggak bakal ada angin. Dan kalaupun jatuh dari kemarin-kemarin, dia bisa ngomong itu kejatuhan. Itu bubar lagi ke bawah bang. Satu hari di bulan puasa, gue nggak bisa tidur bang. Akhirnya satu gue nggak bisa tidur, yang kedua juga gue jadinya ketakutan karena makin banyak kayak gitu-gitu kan, gue ketakutan. Alhasil gue jadi kayak musafir bang. Gue tidur lah tuh di warung 24 jam bang nongkrongnya. Depan warungnya tuh kan kayak ada balai-balaian kecil, gue nongkrong sama dia di situ bang. Kalau gue ngantuk gue sampai tidur di situ bang. Gue nggak mau masuk gitu ya kan. Ya udah. Suatu malam gue mau sahur sama nih warung, mau sahur beli makanan gitu kan, lagi makan, tiba-tiba lu tahu ini nggak sih bang, suara speaker bluetooth kalau mau connect tudung the bluetooth device has been connected. Ada suara gituan bang dari arah ruko gua. Awalnya sih gua nggak mikir itu ruko gua, karena kenapa, di ruko gua itu bang kalau lu closing tablet tuh lu matiin kan, amplifier lu matiin. Tablet itu matiin bukan lu lock screen bang, bener-bener lu power off tabletnya. Ya kan, bener-bener lu power off. Otomatis nggak ada device yang nyala di dalam. Gue mikirnya warkop kali ya, mungkin dia mau nyetel ngaji atau apa kali kan, mau sahur. Gue tanya, rek nyetel musik? Gue bilang kan, ayo speaker nyala? Gue bilang kan. Enggak, dia bilang kan. Emang nggak pernah nyetel musik, dibilang kan paling TV. Lagian masa lagi sahur mau subuh nyetel musik, dia bilang. Nah, abis ngomong gitu bang, nggak lama bang, itu suara musik kenceng banget dari arah tuh ruko gua. Musik, lagu. Gue langsung diem bang, lagi makan, lagi nyop, gue diem. Gue ngelirik ke sebelah, tukang warung ya bang, dia cuma senyum. Udah dengar sendiri kamu sekarang, dia bilang. Dengan logat Maduranya itu. Kalau saya tuh udah sering, dibilang kan. Kamu kan gak percaya kalau dibilang, sekarang kamu dengar sendiri mau apa, dia bilang. Ketawain gue bang. Cuma kita gue mikirnya gini bang, yang gue pikirin sebenarnya bukan ketakutan dulu. Itu kan gue adanya kan di lingkungan ya bang ya, posisinya ya ruko gue ya. Mau sahur posisi bang, gue nggak mau ganggu tetangga bang. Suara musik kenceng banget. Otomatis gue harus matiin bang. Yeps. Yang kalau gue mau matiin, berarti gue harus masuk bang. Kan gue mikir bang kalau masuk sendirian bang. Nah, yang bikin gue tambah takutnya lagi, itu lagu nggak nyetel sampai habis bang. Lu ngerti nggak sih kayak ke shuffle? Jadi kayak baru seperempat lagu keganti. Oke. Ntar orangnya kayak baru nyanyi bentar, keganti lagi. Jadi kayak ada yang ganti-ganti tuh lagu. Dan itu suaranya kenceng banget. Yang gue mikirnya adalah, ruko gue itu kan speakernya di dalam ya. Ketutup pintu, ketutup rolling door, gue di seberang jalan. Itu masih kedengaran kenceng gimana di dalam. Berarti kayak volume full deh di situ. Di setelnya kayak dikencengin volumenya. Itu pertama kalinya gue denger sendiri. Akhirnya ya, lagi-lagi dengan terpaksa, mau nggak mau gue masuk bang. Dengan sedikit gemetar gue masuk, gue buka gembok, gue buka rolling door. Begitu gue masuk ya suaranya kemana-mana kenceng banget. Gue masuk ke dalam, ini bikin gue merinding bang. Gue masuk ke dalam, kan bar gue tuh ya, masuk ke bar. Nah pintu masuk bar tuh pintu koboi bang. Yang kebuka itu depan belakang. Bisa goyang-goyang setengah badan. Gue masuk, adanya kan itu kan si tablet disimpannya kan di bawah kasir ya, di meja bawah kasir, bawahnya lagi tuh amplifier. Otomatis gue jongkok kan. Ingat ya, tablet gue bilang di power off. Ampli semuanya mati, komputer mati. Begitu gue masuk kan gue jongkok bang. Adanya kan di bawah meja kasir. Tablet nyala, lagi nyetel musik posisinya, tapi layarnya kekunci. Jadi begitu gue nyalain tuh tablet, posisinya tuh layar kunci. Tapi ada kan ada notifnya tuh, lagu lagi muter apa. Itu lagi muter lagu, ampli nyala. Dengan posisi volume lebih dari setengah. Yang logikanya bang, namanya kedai atau kafe kan lu nggak mungkin nyetel lagu kencang-kencang bang. Kalau buat customer. Iyalah. Buat ambience doang. Akhirnya buat ngatasin ketakutan gua nih, mau nggak mau kan gua masih matiin kan. Cuma buat ngatasin ketakutan gua, di situ gua memaki bang. Gua keluar kata kasar lah. Gua bilang sorry to say gitu ya kan. Gua bilang setan sialan, gua bilang kan. Goblok banget sih lu, gua bilang kan. Ganggu orang aja lu, gua bilang kan malam-malam begini. Baru gue tutup mulut bang, itu dari belakang gue bang, itu lewat cewek bang, jelas lewat depan gue, melayang, ngelewatin samping. Jadi kan gue begini bang ya, nunduk ya. Ini kan gang samping gue kan, arah mau keluar kan lewatin pintu. Itu cewek lewat dari belakang gue,
weng ke depan, dia ngelewatin pintu. Dan kalau setan kan katanya nembus ya bang ya, ini enggak bang, dia nabrak itu pintu. Itu pintunya goyang bang, wek, 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 bunyi. Dan masuknya ke arah tangga. Jelas cewek tinggi, jelas. Dan dia bukan jalan ya, dia melayang. Rrrt, masuk. Itu bang, gua jejeritan bang, itu pintu nggak gua kunci, nggak gua tutup bang gerbang. Gua jejeritan, gua lari keluar. Semenjak itu gua nggak berani lagi tidur di dalam. Besokannya, karena gue pikir udah begitu, ternyata besokannya kepala toko gue ngeliat dari CCTV. Kamu ngapain tengah malam masuk? Dibilang kayak gitu. Gue ceritain lah begini. Ternyata dia bilang, cewek bukan? Iya kak, cewek, gue bilang. Pakai baju putih, gue bilang. Tapi gue ngeliat mukanya, karena dia kan ngebelakangin gue kan. Keluar lari, gue bilang. Aku berapa hari yang lalu iseng cek CCTV, karena kan kamu kan tidur di situ. Dia bilang kan, aku kadang kontrol lah. Dia bilang, takutnya kamu ada apa-apa. Dia bilang. Dia kontrol CCTV dari handphonenya kan. Dia pas cek bagian dari dine in luar, arah mau ke pintu dalam. Jadi CCTV kan nyarong gini bang. Kelihatan tuh dine in, sini pintu masuk. Itu di CCTV-nya kerekam bang. Mungkin kalau nggak salah ya, sekitar jam 2-an itu kerekam. Si cewek itu lagi berdiri begini bang. Di depan pintu utama masuk ya, masuk ke arah Mobar, itu lagi berdiri begini. Tapi nggak ngeliatin muka, rambut semua. Rambutnya sampai ke lantai. Begini. Tapi dia nggak napak, dia melayang. Jadi kayak agak goyang-goyang gini loh bang. Dia gerak goyang-goyang gitu. Dan itu dia pantangin kan, dia mau tahu berapa lama gitu kan. Sampai dia geser-geser CCTV juga gitu kan, kayak geser-geser CCTV. Ada mungkin gue lihat tuh kalau nggak salah sekitar 2 menit. Wah gila, itu lama loh. Diliatin, rame-rame kan, diliatin sama anak-anak kan rame-rame. Dan itu kaburnya lagi-lagi ke arah dalam. Ngilangnya tuh ke dalam. Tapi CCTV yang waktu dia nabrak pintu ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ketangkep ya? Berarti kalau di CCTV kayak pintu doang dong goyang, duh. Kayaknya mungkin iya. Karena itu jelas banget. Dan ada anginnya bang, terasa bang dia lewat. Ya, bang. Kalau orang lagi lari kerasa. Iya, ada anginnya. Orang lagi lewat. Semenjak dari itu fix gue nggak mau tidur di dalam lagi. Gue tidur di luar, di warung Madura itu gue tidur. Nah ada lagi kejadian gitu ya kan. Ini kalau nggak salah tuh akhir-akhir gue mau resign lah. Akhir-akhir gue mau resign. Lebaran bang. Lebaran itu kan kita diliburin bang. 2 atau 3 hari ya kita diliburin lah buat libur lebaran. Hari ketiga atau keempat kita masuk lagi kan. Tapi nggak full tim, karena kan ada yang rumahnya jauh tuh, ada yang di Lampung, ada yang di mana kan, mereka dikasih kesempatan lah buat agak lebih lama liburnya. Kita disuruh masuk duluan, tapi dengan catatan ada uang lemburan lah buat gantiin mereka, karena harus full shift kan. Kebetulan toko gue ini bukannya pagi banget bang, mungkin sekitar jam 7 tuh kita udah operasional, pagi banget. Yang posisinya waktu itu lebaran otomatis sepi kan bang yang beli bang, masih pagi, posisi lebaran sepi, mau ngapain lagi bang. Akhirnya kita nongkrong lah di tangga itu. Lagi-lagi tuh tempat nongkrong kita tuh di tangga lantai 1 mau ke arah lantai 2. Nongkrong situ. Waktu itu ada gua, ada si Bila kasirnya, ada si Rina, sama Soleh atau si Fikri ya. Gue lupa satu lagi, gue lupa. Intinya kita berempat di situ. Nongkrong di tangga, bikin mie lah bang. Buat sarapan dingin, bikin mie yuk biar anget. Ntar kalau ada customer kita tinggal turun aja, tinggal keluar layanin gitu. Sambil nunggu customer lah, karena kan kelihatan dari pintu. Lagi pada makan mie, ngobrol, minum-minum, ngomongin lebaran lah gitu ya kan, ngomongin lebaran. Tiba-tiba dari atas, dari lantai 2, pertamanya ada suara nangis. Nangis itu kayak ngelirih gitu loh bang, nangis ngelirih. Awal yang denger tuh si Soleh atau si Fikri itu lah, gue lupa tuh waktu itu yang cerita siapa lah gitu. Awalnya denger, ngomong. Gitu. Pada denger nggak? Apaan gitu kan? Dengerin. Kedengeran bang, suaranya tuh lirih, nangis itu lirih banget nangisnya. Mulai pada bengong kan bang ya, mulai pada ketakutan, tapi kan mikirnya masih sih bang lebaran gitu. Akhirnya kita diemin, perhatiin, dari nangis bang lama-lama berubah jadi ketawa. Lu tahu nggak sih kalau orang lagi nangis kayak lama-lama kayak gitu, lama-lama ketawa. Kita udah pada mulai mau cabut tuh bang tadinya bang, udah pada mulai cabut. Nah posisinya itu si Bila, jadi si Rina ini paling bawah, ya kan? Rina apa Tia tadi itu paling bawah. Gua, terus si Bila,
baru si cowok lagi satu lagi. Show ini paling atas. Yang ngeliat dia bang, begitu sore itu ketawa gitu kan kita mau cabut, salahnya dia ngeliat ke atas. Itu suara ketawanya makin deket, lu percaya nggak bang? Itu dia datang bang, turun dari atas, nurunin tangga. Sambil ketawa dia tuh nurunin tangga, gitu. Sambil melayang. Itu begitu dia ngeliat itu bang, si cowok yang ngeliat itu ya, teman gue yang ngeliat itu, gue nggak tahu dia punya ilmu sirkus dari mana atau dia kekuatan dari mana. Bila tuh badannya tuh ya agak gede lah, badannya Bila tuh agak gede. Dia lompatin Bila bang, langsung ke bawah, dia dorong pintu, buka, dia lari. Ya otomatis kita refleks bang, lihat dia lari, kabur. Itu semuanya kabur ke depan bang, semangkok-mangkok mie masih kita bawa ke depan, ke teras. Kabur semua. Pada panik lah bang, pada bengong. Warung nanya lagi, kenapa? Dia bilang kan, kok pada kabur rame-rame gitu ya kan. Cuma kita nutupin. Enggak Cak, lagi mainan gitu ya kan, lagi bercanda. Oh ya udah, dia bilang gitu. Karena kan takutnya kan kedengaran orang luar bang. Ntar nggak ada yang mau beli lagi kan, kayak gitu. Ya kita bengong tuh bang, tuh ngos-ngosan, duduklah kita di dine-in. Di dine-in yang luar tuh, duduk di situ. Cuma akhirnya kita istirahat dulu, balik lagi kita bang, balik. Begitu masuk, buka pintu tangga kan bang, baru buka pintu tangga, kita buka gedein gitu kan. Ada suara ketawa kenceng banget, tapi lama-lama ngejauh. Oke. Jadi kayak gitu. Udah bang, jadi seharian, maksudnya kita udah mulai coba berani lagi masuk, ada suara ketawa begitu, nggak jadi masuk bang. Hari itu kita full seharian, full shift, kerja kita di luar. Jadi kita jualan cuma apa yang ada di bar doang. Kalau customer pesennya mie atau pesan roti bakar, kita bilangnya lagi sold out. Karena kan mau nggak mau lu masakin lantai 2 bang, dapurnya. Nggak ada yang mau. Jadi hari itu kita cuma jualan apa yang ada aja. Apa yang ada di bawah. Kita sold out buat barang-barang yang memang harus masak. Seharian tuh jalan di luar. Nah, lama-lama kita juga kepikiran bang, kok banyak banget gangguan. Ini kenapa sih ini toko gitu ya kan sampai kayak gini. Padahal kan sehari-hari rame bang, ada customer, nyetel musik, kita juga di situ kan rame bang sampai malam. Cuma kok masih tetap begini gitu ya kan. Akhirnya terkuak lah bang. Ada yang ceritain, terkuak bahwa ruko ini tuh udah lama sebenarnya. Udah lama berdiri, bangunan lama. Dan menurut keterangan yang gua dapet dan teman-teman dapet, itu udah sering ganti-ganti orang bang, sering ganti-ganti usaha. Gua tuh udah orangnya kesekian lah, tempat usaha gue ini tuh udah orangnya kesekian. Dan itu nggak pernah lama bang. Tempat jus lo itu ya? Iya, itu tuh udah kesekian kali ganti. Oke. Nah sebelum jadi tempat jus gua kerja ini, itu tuh udah banyak bang. Dari mulai rumah makan Padang, bengkel, dealer, terus ekspedisi, counter tuh udah berapa kali ganti. Dan konon katanya di antara semua itu, sebelum gua ya, di antara semua itu paling lama bertahan cuma 6 bulan. Apa tuh Yang bertahan di situ? Masakan Padang atau apa nih? Rata-rata. Paling lama tuh cuma 6 bulan. Oke, rata dia. Iya. Ada yang cuma 3 bulan cabut, segala macem. Bilangnya sih sepi, banyak gangguan kayak gitu. Nah, terus gue dapet info lagi nih dari orang sekitar lah gitu. Gue dapet info lagi bahwa gue juga baru sadar gitu ya kan, kok di gudang tuh gelap terus. Bahkan gue berapa kali minta lampu sama manajer gue tuh nggak pernah dikasih, nggak pernah dibeliin gitu loh. Jadi ternyata menurut informasi yang didapat itu aneh bang. Jadi si owner ini setiap ada yang mau ngontrak di situ, itu pasti nyampein pesan. Yang lain terserah lo mau bikin usaha apa, 3 lantai ini. Kecuali gudang jangan ada yang dirubah ya. Jangan diapa-apain. Karena gue baru sadar bang, di gudangnya itu, lu tahu ini nggak sih bang? Ada kuali bakaran kayak tungku, tapi dari semen. Kayak zaman dulu tungku dari semen. Iya, tahu. Itu ada 2 kiri kanan. Dan itu lumayan gede bang, lumayan dalam. Itu ya nggak pernah kepake juga. Dan itu nggak boleh dibongkar. Intinya sih kalau kata yang gue dapet ya, ceritanya itu menurut ownernya itu kalau ada yang mau ngontrak itu nggak boleh diapa-apain bagian gudang. Aneh banget. Jangan ada yang dirubah. Udah pokoknya biarin aja begitu. Kalian mau pakai lantai 1, lantai 2, lantai 3 boleh. Mau diapain aja terserah lah, mau dimodif. Tapi gudang biarin aja begitu adanya. Kan nggak masuk akal bang. Kayak maksudnya, kalaupun lu usaha makanan, otomatis kan lu nggak main pakai tungku lagi bang. Lu
udah zaman sekarang bang. Iya. Dan kalaupun lu ngontrak ya kan suka-suka lu bang, mau diapain. Yang penting tuh bangunan nggak dirusakin kan begitu. Karena kan itu kan juga sebenarnya bisa buat jadi space lagi bang. Tapi itu nggak boleh dirubah. Dan memang kenapa alasannya manajer gue nggak pernah ngasih lampu kalau gue minta, dia bilang tuh dulu tuh sering dikasih lampu putus terus. Oke. Jadi kayak nggak mau dikasih lampu, putus terus, kayak memang pengennya tuh gelap, kayak gitu. Dan gue dapet juga pengalaman cerita dari si warung ini. Dia bilang waktu itu pernah ada salah satu warga sekitar, tuh dia pulang malam lewat situ. Nah, yang tadi gue bilang kan itu kalau ditutup dia gelap semua ya bang ya, gelap semua kecuali lampu teras. Itu dia lewat situ, dia nggak sengaja ngeliat ke arah kiri, ya dipikir oh udah tutup kali ya gitu ya kan. Dia ngeliat ke atasnya bang. Yang gue bilang itu kan ini dapur, kompor, ada jendela kecil, ada celah kecil lagi kan. Terus kaca gede buat nutupin. Nutupin ruko lah, biasa kan lu tahu ruko begitu tuh begitu, ada kaca gede nutupin. Cuma itu nggak terlalu gelap bang kacanya bang, semi transparan. Jadi bukan kaca hitam, jadi kelihatan lah. Si pengendara ini ngeliat itu dia lagi terbang di situ bang. Terbangnya tuh bukan yang kabur kemana-mana, kiri kanan gitu. Iya. Merinding tuh gue tuh. Ya kalau mau dibilang sama kayak yang kelihatan tangkap CCTV, gerakannya begitu, melayang dan dia gerak-gerak gitu doang. Iya, kiri kanan ya. Dan itu orang nabrak portal bang, saking paniknya. Dia takut, panik, nabrak portal di gang. Gitu. Dan sampai sekarang sih temen gue masih ada beberapa yang kerja di sana. Menurut mereka ya, terakhir gue komunikasi sama mereka, ya masih ada. Dan berarti sekarang pemegang rekor terlama justru ini ya? Sejauh ini iya, sejauh Harusnya ini iya, sejauh ini ya. Karena kan waktu itu aja kan gue sekitar 4-5 bulan di sana kan, dan sampai sekarang mereka masih operasional. Iya, harusnya sih kalau sampai sekarang masih jadi kedai jus itu berarti paling lama nih sekarang nih. Ya harusnya sejauh nih. ini paling lama. Dan ini nggak apa-apa ya lu ceritain ya? Aman. Aman ya. Yang penting Karena kita- memang kebetulan di Pademangan pun ada beberapa tempat jus juga. Dan kita pun ya nggak, itu bukan tempat jusnya yang salah, memang rukonya. Memang rukonya gitu ya. Memang rukonya, bukan artinya si jus ini naruhin apa atau Iya, apa, enggak. Memang itu dari backstory-nya itu. Ruko memang sudah seperti itu gitu loh. Karena memang kan tadi lu seperti yang bilang, mau usaha apapun ya tetap dapat gangguan Cabut, di situ. iya cabut. Kayak gitu. Oh, itu ruko sebelum lu kerja udah berjalan berapa bulan? Untung aja Oh, gua ingat. berarti sebelum gue kerja udah berjalan berapa lama? Iya. Masih baru bang, Masih baru ya? baru 6 bulanan. Nah, yang paling lama di situ ada nggak temen lo? Yang paling lama, angkatan pertama ya, ada si Fauzi. Itu dia ada cerita apa aja? Pasti kan dia lebih banyak tuh, karena dia Ya, paling lama. dia paling lama. Gue sempet ngobrol ya, lagi ngobrol-ngobrol itu, dia sempet bilang dia lagi sholat di lantai 3. Dia lagi sholat, ini jadinya kayak film-film horor sih bang. Dia lagi sholat, otomatis kan sholat itu kan ngebelakangin gudang bang kiblatnya. Nah, Jadi kiblat itu malam itu memang ke kamar mandi lah arahnya. Jadi gudang di belakangnya dia. Dia lagi sholat, tiba-tiba dia nepuk. oke. Otomatis namanya orang sholat bang, dia nyoba buat khusyuk. Sebenarnya kan dia sholat itu kan sendirian bang, otomatis kan bacanya dalam hati bang. Cuma dia bilang gak tahu gimana ceritanya, begitu gue habis baca Al-Fatihah, ada yang ikut amin di belakang. Ya kayak makmum ya. Ya, gue nggak ngerti apa yang dalam pikiran dia ya, orang kan beda-beda bang, tingkat keberaniannya, mentalnya beda-beda. Dia nggak selesain sholatnya bang. Dia nggak selesai sholat ya? Begitu ada yang bilang amin, lari. Goyang ya? Itu salah satu ceritanya dia. Terus juga ada, jadi situ tuh ada 2 Fauzi bang. Namanya sama Fauzi, tapi bukan kembar, beda orang. Yang satu tuh di bar, yang satu lagi tuh di dapur. Yang satu dipanggil Fauz, yang satu dipanggil Oji. mungkin. Iya, yang satu dipanggilnya Fauzi, yang lagi panggil Oji memang. Nah, bener. Oji gede sama Oji kecil. Soalnya yang di dapur ini Ojinya tinggi, orangnya gede. Yang di bar ini Ojinya kecil orangnya. Oke. Nah, yang tadi sholat itu tuh si Oji kecil. Oh, Nah, si Oji gede ini yang kerja di dapur, dia juga tuh pernah ada pengalaman. gimana katanya tuh? Dia lagi motongin buah. Jadi kan kita ada meja prepare ya bang ya buat motongin buah. Dia lagi motongin buah segala macam, prepare berdua dia. Ya cuma dulu angkatan dia gue nggak kenal lah angkatan dia, cuma cerita doang. Dia lagi motongin buah. Kita itu punya ini bang, punya mesin penghancur es.
Lu tau kan kalau kayak es teler tuh kan esnya kan ancuran tuh. Iya. Kan ada mesin ya bang buat ngepresnya gitu kan. Iya. Dia lagi motongin buah sama temennya ini, dia bilang kan tiba-tiba mereka kaget. Jadi si mesin es itu ada yang ngepres bang, ngeng. Itu kelihatan mata, gerak ngeng, tapi kan nggak ada es batunya. Tapi gerak ngeng gitu. Males banget gue. Dan jadi bukan kayak digerakin naik turun ya, jadi kayak ada yang iseng doang, kayak ada yang ngejatoin, jetrak ngeng, jadi nyala terus itu. Lagi-lagi kaburnya ke lantai 1 gitu. Kalau yang sekelebatan mereka bilang sih ya sering. Cuma kalau yang anak kecil itu tuh si anak kecil tuh gue nggak tahu ya backstory-nya apa. Intinya memang dari awal mereka udah di situ mungkin ya. Cuma gue nggak tahu lebih jauh lagi sejarahnya mereka apa. Cuma kalau anak kecil memang dari zaman awal tuh udah ada, udah sering kelihatan. Itu dari cerita-cerita yang awal-awal, yang orang paling lama di situ. Pasti. Oh satu lagi gue skip. Apa tuh? Ini serem. Bukan penampakan, tapi ini jadinya serem bang. Lu percaya nggak percaya ini serem. Jadi ada tamu datang ke situ customer, pesen jus alpukat. Oke. Lu tahu kan kalau di tempat-tempat kedai gitu kan jus alpukatnya kan lu tuangin susu di pinggiran gelasnya kan? Iya. Di pinggiran gelas lu olesin, terus lu tuangin jusnya kasih susu lagi. Nah ternyata si customernya ini itu temannya store manager gua. Oh. Ternyata temannya dia. Jadi ketika dia datang kan kita nggak tahu. Dia pesen jus alpukat, kita bikinin lah. Yang nganterin si Rina, yang bikin jus Rina, yang nganterin juga dia karena gue lagi nyuci piring di atas. Dia nganterin tuh. Ya bikin biasa lah bang, kayak lu kan nggak mungkin niat banget bang, lu gambar-gambar di gelas pakai susu kan lu nggak mungkin seniat itu bang. Pesanan banyak. Dia bikinin lah senormal dia bikin jus alpukat. Dianterin itu ke mejanya customer, temannya store manager gua. Store manager gua datang nemenin lah. Oh ternyata temennya, ya udah. Tiba-tiba nggak lama WA grup bunyi, ceting gitu WA grup bunyi, anak-anak jus itulah bunyi WA-nya. Tiba-tiba si store manager gue itu ngirimin foto, kita download kan fotonya kan, foto gelas itu bang. Kita udah takut kan, takutnya ada komplain apa. Iya. Tapi dia nulis captionnya apa? Coba perhatiin bentuk susu yang ada di gelasnya. Suruh perhatiin bentuk susu yang ada di gelas, merinding gue bang. Begitu kita perhatiin bang, fotonya kita zoom bareng-bareng, lu percaya nggak bang? Bentuk susunya apa? Itu muka cewek, ada taringnya, rambutnya cakak-cakak. Iya anjay. Noh, demi Allah gue merinding tuh. Iya, gue kebayang lagi. Yang susunya pasti meleleh gitu ya? Iya, kayak kalaupun meleleh kan pasti jadinya cuma garis doang biasanya. Apalagi udah dimasukin jus hancur kan. Jelas bang, bentuk muka, ada matanya, ada taringnya, tapi nggak ada hidungnya ya. Cuma mata, mulut bertaring, rambutnya acak-acakan panjang. Ingat banget gue, itu hampir keskip. Ih, gila. Temennya langsung pulang, nggak jadi minum, pulang temennya. Yang bikinin jus, si Rina kan yang bikinin jus kan. Yang nganterin, yang bikin kan si Rina tuh. Besokannya nggak masuk, sakit 3 hari. Kayak kita pun mikir, oh mungkin nggak sengaja kali kan namanya kecampur minuman, tapi kan kalau logika lagi, sejauh ini selama gue beli jus dimanapun juga bentuk susunya nggak ada yang bakal ngebentuk sedetail itu. Iya. Lu ngide banget itu lo bikin susu ngebentuk begitu, mau ngapain? Itu yang bikin gue merinding sih. Kayak memang mungkin nggak seserem penampakan gitu ya kan, tapi bisa ada bentuk begitu di dalam gelas tuh menurut gue tuh lebih serem gitu loh. Iya. Siapa yang ngapain gitu, siapa yang bikin. Tuh hampir keskip cerita itu tuh, itu parah itu. Gue cuma 4-5 bulanan lah gue kerja di sana. Kenapa lo resign abis itu? Gue resign, gue berantem sama area manajer gue. Ya. Gue berantem. Karena sebenarnya bisa dibilang dia nggak salah, gue juga nggak salah sebenarnya gitu ya kan. Tapi memang ya ada yang nggak ngenakin buat gue lah. Caranya dia mungkin salah gitu ya kan nyampeinnya. Ya gue nggak terima, gimana pun kan juga gue juga manusia bang. Gue juga punya harga diri. Dia ngomong gak enak di grup yang ada anak-anak. Oh. Bahkan gue sampai bilang, ya udah kalau emang lu nggak suka sama gue, lu emang ada masalah pribadi, temen gue ntar malam di sini di kedai. Lu laki-laki ngomong berdua sama gue bilang begitu. Ya, negornya jangan di grup, Iya jangan dong. rame-rame dong ya. Gimana pun kan juga banyak anak-anak bang. Itu Kalau akhirnya mau gua- negor di personal chat bisa. Iya, gue sampai bilang temuin gue aja gitu. Ya cuma akhirnya, udahlah daripada ribut. Tapi kadang memang orang nalarnya belum ada, yang beberapa orang, nggak semua orang, ada beberapa orang
nalarnya nggak sampai situ. Kadang ngomelin orang, Mungkin dia cuma mikir emosinya dia doang. kadang ada ya kan misal ya mungkin di sekitar teman-teman sahabat lonceng, di lingkungan sahabat lonceng yang di kantornya mungkin punya leader yang kalau ngomelin depan orang itu Nggak baik sebenarnya. biasanya kalau dia lagi madep belakang pura-pura jambak ya rambutnya. Iya. Dicampur. Thank you Bang ya udah Siap. mau nyeritain pengalaman horor lu sama sahabat lonceng nih, terutama sama gue. Thank you banget. Siap, thank you juga udah diundang lagi. Iyalah, masa enggak. Dan buat sahabat lonceng juga tuh yang punya pengalaman horor di tempat kerjanya mungkin ya, yang pengen cerita juga langsung ke sini. Caranya gampang banget, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini, tinggal diklik bawah tuh. Tuh ada tuh linknya tuh. Atau enggak yang sering main Instagram, sering scroll Instagram itu bisa klik link di bio Instagram kita itu. Nanti bakal ngarah ke WA produser kita. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, dan kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya. Oke, akhir kata gua Gilang izin pamit, Bang Andri juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekspedisi segala Gue macam. kasihan setannya kalau bengkel. Kan putih tuh tadi bajunya. Kena oli nih. Kena oli nih. Ya elah. Gua Nyuci bajunya susah lagi laundrynya. belum apa-apa lagi tes ini kan habis bersihin karbu. Bong, Yes. geber-geber. Woi, kena nih ya kan. Kotor setannya.